Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali untuk belajar firman Tuhan. Tetap ayat demi ayat, pasal demi pasal, kitab demi kitab secara urut, disiplin, sabar, setia, dengan teliti. Untuk kita bisa memahami maksud firman Tuhan dan kita bertumbuh karenanya. Hari ini kita akan membahas dari Injil Matius. Lanjutan kemarin, Matius 13. Kali ini kita membaca ayat 10 sampai ayat 17. Agak panjang karena ini satu kesatuan. Demikianlah firman Tuhan, Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Nah, kita belajar kemarin, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang penabur benih yang menaburkan benihnya. Satu sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, sebagian jatuh di tanah yang disemak duri, dan sebagian jatuh di tanah yang subur. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, kemudian murid-muridnya, ayat 10 berkata, datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Lalu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, ayat 11 ini adalah ayat yang rawan penyimpangan. Artinya kalau kita keluarkan dari konteksnya, maka ayat ini akan bisa dipakai dan dipakai untuk dibelokkan ke sana kemari dan sebagainya. Saya sendiri pernah seseorang memakai ayat ini untuk berkata kepada saya, ya, kepada kita diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada yang lain, jemaat yang lain tidak. Nah, ini kan saya bilang sudah penyimpangan. Maksudnya apa sih? Nah, maksud ayat ini kita harus kembalikan kepada maksud sesungguhnya dari konteks itu. Nah, kenapa? Kok dikatakan kepadamu diberi karunia untuk mengetahui, maksudnya kepada murid-murid Yesus itu, tetapi kepada mereka tidak. Siapa kamu dan siapa mereka ini? Nah, kalau kita kembali sekali lagi, jawaban Alkitab selalu kembali kepada konteksnya. Kamu di sini adalah murid-murid Yesus. Lalu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi yang mengeraskan hati. Nah, apa itu rahasia kerajaan surga? Rahasia kerajaan surga adalah semua yang telah disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Itulah rahasia kerajaan surga. Jadi bukan berarti, wah, kerajaan surga ada rahasia ini. Nah, rahasia ini ada orang, hanya dikhususkan untuk orang-orang khusus. Bukan, maksudnya bukan itu. Rahasia kerajaan surga, ingat pada waktu Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Lalu sebelum Yesus naik ke surga, ayatnya berkata, maka Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari untuk memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Nah, kemudian kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Kenapa kok murid-muridnya kok diberi karunia untuk mengetahui? Sebenarnya kata karunia di situ kurang tepat ya. Kata karunia di situ sebetulnya di dalam terjemahan aslinya tidak ada. Jadi kepada di dalam ayat yang ke-11 kalimatnya sebetulnya berkata kepadamu diberikan pengetahuan tentang rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, apa maksud Tuhan? Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan tidak membukakan kepada orang lain? Sabar dulu, sabar dulu. Kemudian kita berkata, ya kalau kepada orang lain tidak diberikan karunia, bagaimana mereka tahu? Ya, sabar dulu, sabar dulu. Nanti ada jawabannya di bawah. Mari kita lanjutkan dulu ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Waduh, ini ayat agak susah. Ini ayat
agak susah. Apalagi kalau dikeluarkan dari konteksnya. Artinya bisa bermacam-macam. Ya, coba kita keluarkan dari konteksnya. Karena siapa yang mempunyai apa ini? Mempunyai harta, punya uang, punya istri, punya suami, punya keluarga, punya anjing, punya mobil, atau punya apa? Kepadanya akan diberi. Waduh, yang punya kok diberi, sehingga ia berkelimpahan. Aduh, sudah punya kok malah diberi ya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, aduh, tidak punya apa? Ya tadi mobil, anjing, keluarga, istri, suami, anak-anak, uang, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wah, maksudnya apa ini? Nah, sekali lagi konteks menolong kita menjawab apa maksud ayat ini. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa artinya? Nah, jawabnya ada di dalam ayat yang ke-11. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kepada mereka tidak. Jadi itu sebabnya dikatakan karena siapa yang mempunyai, yaitu kamu, murid-murid, apapun kepadamu akan diberi sehingga kamu berkelimpahan, akan ditambahkan. Kita akan terus ditolong untuk mengerti, mendengar, memahami. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ya apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Artinya mereka yang mempunyai kesiapan hati untuk mendengar. Kemarin saya pakai istilah mendengar dengan hati. Ada banyak yang menanggapi lewat YouTube, ya, mendengar dengan hati. Kata heart, bahasa Inggris untuk hati, HEART, ya, itu ada ear, ada dalam kata heart ada EAR, ear artinya telinga, artinya mendengar dengan telinga. Barang siapa mempunyai kesiapan hati untuk mendengar, barang siapa punya hati untuk mendengar, barang siapa mau mendengar, maka semua pengetahuan akan mengalir dengan lancar. Tetapi siapa yang tidak siap, mereka akan selalu menolak. Nah, saya senang dengan terjemahan The Message, bahasa Inggris berkata begini, whenever someone has a ready heart for this, the insights and understandings flow freely. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. Ini yang dimaksud dengan ayat 12 tadi, siapa yang mempunyai kepadanya diberi sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kalau seseorang memiliki kesiapan hati untuk mendengar, untuk menerima rahasia kerajaan itu, maka dia akan ditambahkan, terus dia akan ditambahkan dengan cara mendapatkan pengajaran-pengajaran dari Yesus. Will flow freely, the understanding. Akan mengalir, pengetahuannya, pemahamannya akan mengalir dengan bebas. Tapi sebaliknya, kalau orang memang tidak mau dan tidak siap, bahasa Jawanya mbudeki, ya, mungkin dia tidak tuli, tetapi mbudeki. But if there is no readiness, any trace of receptivity soon disappears. Itu sebabnya ayat 13, aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi rupanya di dalam kemahatauannya, Tuhan sudah tahu bahwa sekalipun mereka orang-orang Farisi, ahli Taurat itu, mereka dapat melihat dengan mata, tetapi hati mereka itu tidak sanggup melihat. Sekalipun mereka dapat mendengar dengan dua telinga, hati mereka tidak sanggup mendengar. Dengan kata lain, mereka mengeraskan hati. Nah, ada orang-orang yang memang tipenya seperti ini. Dikasih tahu mengeraskan hati. Tadi ada seseorang yang bertanya kepada saya, Pastor,
suami saya ini punya simpenan. Dia nggak bisa dikasih tahu. Dia mengeraskan hati. Kenapa dia mengeraskan hati? Dia punya telinga, tetapi mengeraskan hati. Ada orang-orang yang seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, coba saya kasih contoh sinar matahari, Bapak Ibu. Sinar matahari itu panasnya sama, misalnya di satu tempat ya. Panasnya sama, ya. Lalu kalorinya sama. Tetapi saya taruh dua benda yang berbeda. Yang satu lilin, yang satu tanah liat. Sama-sama kena sinar matahari, yang satu lumer, cair, mencair, yang satu yang tanah liat mengeras. Nah, seperti itulah firman Tuhan atau rahasia kerajaan, rahasia Injil itu pada waktu disampaikan. Ada orang-orang yang memang tidak mau menerima. Hatinya mengeras. Bahkan justru ujung-ujungnya mengolok-olok. Dikasih tahu dia berdosa, dikasih tahu nggak mau bertobat. Dosa dikasih tahu, ditegur, bukannya dia merendahkan hati, dia menangis, dia bertobat, tetapi justru dia mengeraskan hati. Ada yang seperti itu. Dan saya rasa kita semua mengalami hal seperti itu pada waktu kita melayani atau mungkin terjadi dalam hidup kita di masa lalu sebelum kita mengenal kebenaran, sebelum mata kita dibukakan, sebelum hati kita itu dibukakan. Nah, ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengenal Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada tingkah laku dan perbuatan yang menjijikkan. Jadi ada orang-orang yang memang membiarkan dirinya mengeras. Mengeras dan mengeras dan mengeras. Ayat 16, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Berbahagialah Anda, saudara dan saya. Kalau kita mendengar firman, kalau kita mendengarkan atau kita mendengarkan berita Injil, mendengar tentang Yesus Kristus, dan hati kita dijamah, hati kita dibukakan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Adalah satu anugerah yang besar. Ayat 17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Telinga mereka tertutup, mata mereka tertutup, hati mereka tertutup untuk kebenaran. Karena memang mereka mengeraskan hati dan tidak mau membuka hati bagi Tuhan untuk bekerja. Jadi adalah suatu anugerah kalau Anda dan saya bisa mendengar dan mengerti. Adalah satu anugerah kalau Anda dan saya masih diberi kesempatan untuk bertemu. Walaupun melalui video channel ini, melewati rumus renungan murid Kristus setiap hari yang saya bagikan, ini anugerah. Ada orang mendengar, saya posting ini di Facebook, saya posting di YouTube, saya tidak pernah minta subscribe, tidak pernah minta like, tidak pernah minta di-share, tidak pernah minta bunyikan lonceng. Karena saya percaya firman Allah itu berkuasa. Dan kalau seseorang membuka hati kepada firman itu, maka roh Tuhan akan bekerja di dalam hatinya. Sebaliknya ada orang yang mengeraskan hati. Ada orang bertanya kepada saya, Pak, teman saya itu dulu pada waktu kecil dia ikut Tuhan Yesus. Tapi sekarang dia kok justru meninggalkan Yesus, justru perbuatannya aneh dan sebagainya. Saya bilang, ya tugas kita mendoakan. Kita nggak bisa paksa orang. Mendoakan, tugas kita memberitakan Injil, memberitakan kasih Allah. Kita yang sudah mengenal kasih Allah harus menyatakan kasih Allah kepada orang itu. Kepada seseorang yang tadi sempat bertanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan, Pak, kalau suami saya ini menyimpang. Ya,
Jadilah pancaran berkat, karena Anda dan saya adalah garam dan terang dunia. Tetap mengasihi, tetap mengampuni. Sulit Pak, saya sulit mengampuni. Ya kalau kita berkata sulit mengampuni, ya nggak ada jalan keluarnya. Sebab Anda dan saya adalah kunci anugerah. Sebab Anda dan saya adalah jalan. Anda dan saya adalah instrumen. Anda dan saya adalah alat di mana seseorang melihat kasih Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bisa menyatakan kasih Tuhan, lah terus orang bagaimana dia akan bertobat? Jadi jangan lupa kita mendoakan, jangan lupa kita tetap mengasihi, menjadi saluran berkat, menjadi pancaran kasih Tuhan. Kita adalah suratan terbuka. Wah, tapi saya nggak bisa. Memang kita nggak bisa. Itu sebabnya kepada kita diberikan Roh Kudus. Roma 8:26, tetapi Roh membantu kita di dalam segala kelemahan kita. Apa gunanya Roh Kudus? Roh Kudus menolong kita supaya kepada kita dimampukan untuk menjadi alat saluran berkat. Nah, kalau kita malah membenci, kita justru membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, kita justru orang selingkuh, kita ikut-ikutan selingkuh lah. Terus kita ini fungsinya apa? Fungsi Roh Kudus apa di dalam hidup kita? Roh Kudus diberikan kepada kita bukan sekedar untuk tinggal, bukan sekedar memberkati, tapi menolong kita supaya kita bisa berfungsi sebagai alat dan saluran berkat Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang saya juga heran, ada orang tiap tahun katanya mengalami kepenuhan Roh Kudus, jatuh-jatuh, tetapi hidupnya tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, buat apa? Apakah betul itu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati? Jadi adalah anugerah bila Anda dan saya bisa percaya Yesus. Sungguh, sungguh patut disyukuri. Ada banyak hal yang kita tidak bisa mengerti. Kadang orang mengolok-olok kita ya, orang Kristen, Allahmu itu nggak bisa diketahui. Ya, Allahnya nggak jelas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Ya, ini loh Allah kita ini jelas. Nah, kalau Allah itu sudah jelas berarti bukan Allah ya. Kalau Allah itu bisa kita mengerti 100% dengan akal pikiran kita, berarti Allah itu bukan Allah, dia sama dengan kita. Justru karena dia Allah, ada hal-hal yang kadang kita tidak mengerti. Itulah sebabnya kita perlu iman. Sebab iman adalah mempercayai walaupun kita tidak melihat. Lalu adalah anugerah kalau kita bisa, Anda dan saya diselamatkan. Jadi mari kita berdoa menolong keluarga kita yang masih mengeraskan hati. Keluarga, teman lain, teman di kantor, mereka yang masih mengeraskan hati. Mari kita berdoa, tidak jemu berdoa. Supaya mereka dimampukan untuk bisa melihat dan mendengar kuasa Allah yang bekerja. Nah, semua itu anugerah. Bukan karena kehebatan. Anda fasih bicara, belum tentu seseorang bertobat. Hanya Roh Kudus yang bekerja. Kita hanya alat. Alat menyatakan kasih. Alat untuk menjelaskan. Roh Kudus yang membuka hati seseorang. Atau bagaimana dengan hati kita sendiri? Sudah berapa lama kita mendengar firman Tuhan? Dan sampai sejauh mana firman itu bekerja dalam hati dan hidup kita? Atau kan mungkin kita masih mengeraskan hati. Kita tidak mau, kita mendengar firman sih, tetapi firman itu belum menjadi bagian dalam hidup kita dan kita masih mengeraskan hati, hidup kita masih sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Hati-hati, jangan sampai kita keras hati. Saya ingin menutup dengan ayat yang ke-12 tadi. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok dalam lanjutan bagian ini Matius 13. Tuhan memberkati, mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biar firman ini jadi kekuatan bagi kami untuk kami terus tidak berhenti-henti. Tuhan, menolong, mendoakan, mengasihi rekan-rekan kami yang masih keras hati, tegar tengkuk, keras kepala. Kami tidak dipanggil untuk membenci, tetapi kami dipanggil untuk jadi alat saluran berkat Tuhan sehingga mereka bisa melihat dan mendengar kasih Tuhan. Hati mereka terbuka sehingga mereka menerima Yesus, mereka bertobat, hidup mereka diubahkan.
Tolong kami supaya kami tidak merasa bosan dan jemu. Tolong kami juga supaya kami tidak berkata tidak bisa, karena Roh Kudus ada di dalam hati kami, sehingga Roh Kudus itu yang memampukan kami. Kami sendiri tidak punya kekuatan, tetapi Roh Kudus itulah yang menolong kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa esok.